Apa itu? Yaitu penyakit kulit yang muncul akibat terkena zat kimia di industri. Bersama Bapak Dr. Reza Yuridian Purwoko, spesialis kulit dan kelamin berpengalaman di Indonesia. Bukan hanya karena beliau lulusan S3 atau dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tapi beliau juga beberapa kali mempunyai prestasi juara penelitian, penulisan karya ilmiah, dan lain-lain. Yuk, kita dengar penjelasan beliau kali ini. Penyakit kulit akibat kerja seringkali berupa iritasi, sekitar 60-80% kasus. Sedangkan alergi sekitar 20-40% kasus. Mengapa lebih banyak iritasi? Karena iritasi bisa mengenai siapapun, yang mana bahan industri tempat pekerja tersebut bekerja bersifat sangat keras, misalnya zat kimia asam atau basa keras. Siapapun yang kulitnya terkena zat kimia asam maupun basa keras, ya kulitnya bisa teriritasi. Gejalanya biasanya bukan gatal, tapi cenderung perih, merah dengan jelas, batasnya pada area yang terkena zat iritatif tadi. Kadang kulit bisa sampai melepuh, bergelembung, dan kalau derajatnya parah atau berat, bisa menjadi seperti luka bakar dan berbahaya bagi nyawa pekerja. Apalagi kalau area kulit yang terkenanya luas, misalnya dari kepala sampai kaki, hampir 90% terkena hingga menyebabkan kulit melepuh. Cairan tubuh pun sangat mudah menguap dan membahayakan nyawa pasien. Bagaimana dengan alergi? Kenapa kalau alergi hanya 20 sampai 40% kasus di industri kerja? Kenapa tidak sebanyak iritasi? Karena alergi itu unik, secara genetik diturunkan dan tidak muncul pada setiap manusia. Hanya orang-orang yang mempunyai keturunan alergi yang dapat mengalami alergi jika kontak atau terkena zat kimia di lingkungan kerja mereka. Beda dengan iritasi yang cenderung terasa perih, kalau alergi rasanya gatal, batasnya kadang tidak tegas. Sedangkan kalau iritasi jelas pada area yang terkena. Alergi juga bisa berbahaya, apalagi kalau mengenai saluran pernafasan, sehingga menghalangi jalannya nafas, sesak, ataupun pasien dapat meninggal karena sesak tidak bisa bernafas. So, mari kita berhati-hati ya. Nah, siapa saja ya yang rentan terkena iritasi maupun alergi di lingkungan kerja? Yang tersering yaitu petugas salon, karena mereka sering kontak dengan berbagai zat kimia. Misalnya zat kimia pewarna rambut, pengeriting atau pelurus rambut, atau zat-zat kimia lain. Misalnya mengerjakan krim bat atau sampo yang terkena berulang kali tanpa menggunakan sarung tangan pelindung kulit. Lalu ada pekerja industri, khususnya industri tekstil pewarna, industri makanan, industri logam, petugas kebersihan yang terkena zat kimia pembersih dan pencuci, yang rata-rata abai terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD, sarung tangan, sepatu karet, baju pelindung, dan lain-lain. Ah dok, saya kuat kok dok, sudah biasa terkena zat kimia cair di industri tekstil batik tempat saya kerja. Misalnya ada yang bilang seperti itu, eits, jangan salah ya, kadang efek samping itu muncul dengan adanya akumulasi. Pada awalnya bisa kadang sampai setahun tidak muncul gejala, tapi terjadi yang disebut sensitisasi, yaitu secara bertahap zat kimia tersebut menumpuk dan terus menumpuk pada kulit orang yang terkena pajanan zat kimia tadi yang tidak memakai alat pelindung. Akhirnya yang biasanya pada awalnya tahan tidak ada gejala, setahun kemudian malah muncul deh gejala alergi atau iritasi dan lain-lain. Jadi terus hati-hati ya. Dok, saya nggak betah kalau pakai sarung tangan waktu kerja. Jadi kayak susah kerjanya kalau pakai sarung tangan, dok. Harus sabar ya. Pastinya butuh penyesuaian. Jangan dijadikan alasan dong kalau kita tidak mau membiasakan diri memakai alat pelindung diri saat bekerja. Apalagi pada pekerja yang sehari-harinya terkena zat kimia, misalnya pekerja di industri batik dan lain-lain. Jangan sampai kulit kita terkena zat yang kita tidak tahu seberapa bahaya efeknya, yang akhirnya lama-kelamaan berdampak buruk untuk kesehatan. Lebih baik sarung tangan kita yang rusak dan kemudian bisa kita ganti,
daripada kulit kita yang rusak dan jadi korban karena terkena zat kimia saat kita rutin bekerja. Oke, sepakat ya? Bagaimana kalau kita sudah terlanjur kena dok? Sudah ada iritasi perih dan kulit pecah-pecah karena ada pekerja yang kebetulan sudah 6 bulanan kerja di misalnya industri tekstil batik, lalu terkena zat dan mulai muncul keluhan pada kulitnya. Gimana nih dok? Ya pasti harus diobati ya. Bisa datang ke dokter spesialis kulit atau kontak Pak Dr. Reza beserta tim ya. Beliau akan memberikan saran dan rekomendasi pengobatan. Kalau kering diberikan pelembab, kalau perih basah akan disarankan kompres dingin selama 2-3 minggu supaya perih jauh berkurang dan mengering sembuh. Harap sabar ya, kulit perlu waktu regenerasi selama 21-29 hari untuk tumbuh total kembali. Jangan diberikan apa-apa yang sampai mengganggu penyembuhan alami tersebut, karena pastinya kita ingin cepat-cepat sembuhkan ya. Sabar ya. Nah, apa benar Dokter Reza? Kalau alergi, ya obat satu-satunya adalah kita hindari penyebab alergi tadi. Obat yang digunakan kalau kita alergi gatal, merah hanya simptomatis untuk hilangkan gejala saja ya. Benar. Obat alergi kalau misalnya kita alergi terhadap suatu zat kimia tertentu, misalnya cat kain pada industri tekstil batik misalnya, ya kita jangan kena zat tadi. Loh gimana ya Dokter Reza, kan kami nggak mungkin ganti pekerjaan. Zaman begini susah cari kerja, pindah-pindah kerja nggak gampang loh Dokter Reza. Nah, kita bisa menghindari terkena zat kimia penyebab alergi tadi dengan memakai alat pelindung diri dengan baik dan tepat, sehingga gejala alergi kita tidak jadi muncul kalau kita tidak kontak langsung dengan penyebab alergi tadi. Semoga jelas ya teman-teman sobat sehat semua. Yuk, lindungi kulit kita dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD saat bekerja di tempat kerja yang penuh zat kimia. Serta segera periksa yuk, konsultasikan kepada Dr. Reza, spesialis kulit. Kirimkan 5 foto jika Bapak Ibu dan teman-teman ada keluhan gatal, perih pada kulit saat habis bekerja. Nanti Pak Dr. Reza akan berikan saran serta rekomendasi pengobatannya sampai sembuh ya. Demikian, salam sehat, sampai jumpa. My name is Matt Torman. Anggraini dan kawan-kawan tahun 2019 menuliskan bahwa angka kejadian dermatitis kontak akibat kerja DKAK tinggi pada pengrajin batik di Indonesia. Diketahui bahwa pengetahuan para pengrajin batik terhadap faktor-faktor risiko terjadinya DKAK akibat limbah industri batik masih kurang. Wijayanti dan Sumardiono tahun 2019 mempublikasikan hasil penelitian terhadap temuan hubungan yang bermakna secara statistik antara dermatitis kontak iritan DKE pada pekerja industri batik di Surakarta. Dilakukan penelitian terhadap 40 orang dengan kriteria masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun dengan usia minimal. Subjek 20 tahun. Rosiana 2018 melakukan penelitian menggunakan metode observational analytic cross-sectional pada 72 pekerja batik di Surakarta. Sebanyak 14 orang pekerja menderita DKK yang mempengaruhi kualitas hidup, misalnya menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja, rasa malu dan gangguan hubungan sosial. Kusbandono 1996 melaporkan bahwa 28,13% pekerja industri batik di Yogyakarta mengalami DKK, sedangkan Sobono tahun 1995 melaporkan prevalensi DKK sejumlah 26,9%. Disebutkan terjadi keluhan peradangan kulit yang dihubungkan dengan iritasi maupun alergi. Febriana dan kawan-kawan tahun 2022 melaporkan bahwa DKAK cenderung
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, yang akan menuntun jalannya acara pada hari ini, yaitu pada acara seminar pemeriksaan kulit sang ahli dan beriritasi pada kulit. Pada susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adanya pembukaan, lalu dimulai dengan seminar, lalu adanya pemeriksaan dan pengobatan, dan diakhiri dengan penutupan serta pembagian door prize untuk 3 orang pemenang. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan moderator serta pembicara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama oleh moderator kami, yaitu Dr. Randa Rini Sasanti Handayani, Apoteker MKes, dan selanjutnya yaitu pembicara kita, yaitu Dr. Reza Yuridian Purwoko, spesialis kulit pelangi, RSA Fins DV. Yaitu seorang peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selanjutnya, kami akan melakukan pembacaan dari CV moderator kami, yaitu Dr. Andarini Sasanti Handayani, Apoteker MKes. Baik, dari yang pertama yaitu adalah biodata dari tim peneliti Dr. Andarini Sasanti Handayani, berjenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Klaten, 11 Maret 1961 dengan email rini016@green.go.id. Instansi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Unit Kerja Program Riset Kedokteran, Preklinis dan Klinis Organisasi Riset Kesehatan. Alamat di Cipinang, Bogor. Dr. Andarini Sasanti menempuh pendidikan S1 di UGM, bidang ilmu farmasi pada tahun 1980 hingga 1986, dan pendidikan S2 di Universitas UGM dengan bidang ilmu epidemiologi dan biostatistik unit pada tahun 2004. Tahun 2004. Lalu berikut adalah pengalaman kerja selama 5 tahun terakhir yang dapat kita baca sendiri, mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2017. Ada pula beberapa artikel publikasi jurnal internasional dalam 5 tahun terakhir berupa berikut ini, serta publikasi artikel dan jurnal ilmiah nasional 5 tahun terakhir. Serta terdapat karya buku dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut. Selanjutnya, Dr. Randa Rini juga mendapatkan penghargaan, yaitu Piagam Tanda Penghormatan Satya Lancana Karya Sabta 30 tahun yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Keputusan RI nomor 8 tahun 2018. Berikut pembacaan CV dari Dr. Randa Rini Sasanti. Selanjutnya kita akan memasuki seminar yang akan dipimpin oleh Dr. Randa Rini Sasanti, Apoteker MKes. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya. Seperti sudah disampaikan Dr. Yola tadi, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan iritasi kulit pada pekerja batik. Seperti kita ketahui, kulit adalah bagian organ tubuh yang selain berfungsi sebagai pelindung tubuh juga mempunyai makna estetika yang tentunya semua orang berharap bahwa mempunyai kulit yang bersih dan mulus. Untuk selanjutnya kita mulai saja webinar hari ini.
saya persilakan Dr. Reza, silakan Dok, untuk menyampaikan apa yang webinar hari ini. Silakan Dr. Reza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bu Rini. Terima kasih yang terhormat Dr. Yola yang cantik sekali. Ibu dan Pak Dr. Yola semua nih hari ini sehat-sehat semua. Perkenalkan saya Dr. Reza. Terima kasih yang sudah bisa hadir. Yang belum hadir jangan khawatir, nanti acaranya bisa ditonton melalui YouTube. Izin saya slide share. Perkenalkan, saya Dr. Reza Yuridian. Saya seorang dokter spesialis kulit yang juga sebagai peneliti di Pusat Riset Kedokteran Praklinis dan Klinis Organisasi Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Kali ini alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dalam rangka suatu pemeriksaan kulit gratis ya, bagaimana juga nanti menentukan apakah ini alergi atau iritasi yang kebetulan didanai oleh proyek riset kolaborasi Indonesia antara BRIN, UNS, Solo, FKUI, dan UGM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beberapa data sudah kami kumpulkan dan mudah-mudahan ini awal sampai nanti akhir Desember kita jangan capek-capek ya, kita buat rutin seminggu sekali, mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat. Dalam studi kami sudah melakukan preliminary kunjungan dan kami lihat memang pekerja industri batik cukup rentan terhadap terkena zat iritan. Kalau kita lihat pada foto, tampak bahwa para pekerja ini tidak menggunakan pelindung diri, alat pelindung diri, tanpa sendal dan sarung tangan. Sedangkan mereka terus kontak dan kadang berkepanjangan, berjam-jam dalam satu hari mereka bekerja. Dari peneliti di Indonesia menyebutkan dari Anggraini bahwa terjadi suatu penyakit kulit yang disebut DKAK, yaitu dermatitis kontak akibat kerja yang tinggi pada pekerja batik. Angkanya kalau di Bandar Lampung yang dilaporkan bisa mencapai lebih dari separuh pekerjanya, 53,3%. Nah, hal ini sebenarnya bukan kesalahan mata-mata mungkin pemilik dari industri tadi, tapi kadang memang yang lebih sering karena pengetahuan para pengrajin batik terhadap faktor risiko itu masih kurang. Kita tahu pengetahuan ini akan membuat sikap dan perilaku seseorang tercermin dari kebiasaan atau dari beliau misalnya mau melindungi diri menggunakan alat pelindung diri saat mereka bekerja. Jadi ini yang kami usahakan bisa seminggu sekali minimal ada diseminasi pengetahuan mengenai dampak dari limbah terhadap para pekerja, khususnya para pekerja di industri pengrajin batik. Maaf, slide-nya macet ya. Sebentar. Pada kendala teknis, saya izin lanjutkan. Apakah sudah terlihat ya? Wijayanti dan Sumardiono pada tahun 2019
mempublikasikan hasil penelitian terhadap temuan hubungan yang bermakna secara statistik antara penyakit dermatitis kontak iritan atau iritasi pada kulit pada pekerja batik di Surakarta. Dilakukan penelitian saat itu terhadap 40 pekerja batik yang masa kerjanya minimal 1 tahun dan usia subjeknya 20 tahun. Maaf ini ada kendala teknis sebentar. Sebentar, ada kesalahan teknis. Mohon maaf ada kendala teknis, saya izin lanjutkan lagi. Mungkin tidak slide share ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Oh, terlihat ya, ya, makasih ya. Ya, ini contoh saat kami periksa. Jadi pekerja batiknya memang tidak memakai pelindung dan mulai sudah tampak ada tanda-tanda kelainan kulit. Kalau dilihat secara teliti, detil, ada yang disebut cracking ya, atau kulitnya sedikit pecah-pecah ya, lalu ada perubahan warna. Kalau orang normal mungkin tidak ada warna seperti oranye ya, yang kejinggaan. Nah, ini sudah mulai kemungkinan ada penetrasi bahan warna batik ke dalam kulit yang biasanya terdeposit pada lapisan kulit kedua atau yang disebut dermis. Ini bisa disebut menjadi tato alam ya, tapi kalau misalnya cuma berubah warna mungkin tidak apa-apa, tapi kalau misalnya menimbulkan reaksi biologis pada sel seperti tadi gejala alergi atau yang tersering iritasi, ini tentu tidak sehat ya. Penelitian yang lain dilakukan oleh Rosiana pada tahun 2018 pada 72 pekerja batik di Surakarta, dan memang terjadi 14 orang pekerjanya itu sampai terjadi pekerjaannya tidak nyaman dan sampai muncul rasa malu dan gangguan hubungan sosial, malu ketemu orang dan lain-lain. Jadi kalau tadi kita lihat di foto itu mungkin tidak terlalu parah, ini mungkin sampai menimbulkan gangguan ya dalam bekerja, dalam bertemu dengan orang, dan mungkin juga ada scar kecacatan pada kulit yang agak permanen.
Kita lihat lagi di sini malah lebih jelas saat kami kunjungi terjadi perubahan warna pada pekerja industri batik yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Dalam hal ini memang adalah sendal ya, atau minimal sepatu pelindung, jadi benar-benar nyeker istilahnya ya. Jadi ini yang mungkin kita teman-teman Bapak Ibu juga butuh bantuan untuk diseminasi, menyebarluaskan pengetahuan akan pentingnya benar-benar menghindari, walaupun kelihatannya tidak serius dalam satu waktu, tapi bisa menumpuk akumulasi bahan kimianya dan mengganggu kesehatan, khususnya dalam hal ini kesehatan kulit. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kusbandono tahun 96 melaporkan 28,13% pekerja industri batik di Yogyakarta juga mengalami dermatitis kontak akibat kerja. Subono tahun 95 juga sama, 26,9% yang merupakan iritasi maupun alergi. Apa beda iritasi atau alergi pada kulit akibat zat pada pekerja, terutama industri batik? Kalau alergi biasanya hanya muncul pada orang-orang tertentu yang bakat alergi. Ini biasanya diturunkan secara genetik, tidak terjadi pada semua orang. Sifatnya biasanya gatal ya, yang kalau ditanya gatal ya, beda dengan iritasi. Kalau iritasi lebih terasa perih. Nah, ini lebih sering pada semua orang karena zat-zat yang sifatnya iritan, misalnya yang basa kuat atau asam kuat dari zat kimia, misalnya dari limbah industri batik, bahan pewarna, dan bahan-bahan kimia yang digunakan lainnya, itu bisa menimbulkan siapapun bisa terkena. Yang sekuat apapun kulit manusia pasti ada daya tahan yang maksimalnya, tidak bisa tidak dilindungi ya dengan pelindung gitu ya. Jadi ini biasanya menimbulkan iritasi. Kalau alergi, gatal biasanya hanya pada orang-orang tertentu. Apakah bisa terjadi dua penyakit dalam satu waktu, dalam satu orang, alergi dan iritasi? Jawabnya bisa. Ada orang yang iritasi dan dia juga alergi. Diobati perihnya, gatalnya masih muncul berkepanjangan. Jadi kadang dokter meresepkan kortikosteroid tambahan. Febriana dan kawan-kawan, ini penelitian yang baru, cukup bagus ya. Ini pekerja juga pada batik, ternyata kalau memang panjang ya, bahkan bisa sampai 8 jam bekerja sehari-hari itu, dan akumulasi terus tiap hari kerja, jadi menumpuk terus pada kulit. Zat kimia tadi bisa secara perlahan terjadi desensitisasi yang merusak kulit secara bertahap, walaupun kadang tidak disadari oleh penderitanya. Tapi biasanya kadang misalnya 6 bulan atau 1 tahun muncul mulai gejala perih atau gatal yang terus malah makin parah. Jadi kadang awal bekerja itu tidak ada masalah, tapi setelah mungkin minimal kerja 1 tahun dan 8 jam sehari seperti penelitian-penelitian yang tadi baru muncul gejala. Disebutkan Febriana meneliti bahwa pria lebih sering ya, terutama mereka yang pria yang punya riwayat atopik, yaitu riwayat alergi, riwayat gatal bawaan. Biasa ini satu kesatuan kalau misalnya seseorang itu suka bersin kalau pagi, suka biduran, suka gatal kalau misalnya makan tertentu, misalnya seafood atau telur atau hal-hal lain. Ini saling berhubungan, yang biasa disebut juga adalah kulitnya sensitif. Nah, ini gambaran sudah mulai ada cracking, pecah, fisura pada kulit yang memang mungkin tidak diindahkan oleh pekerja, tapi bisa saja ini makin dalam dan akhirnya terjadi kuman, bakteri masuk, bahkan parasit atau jamur dan lain-lain, sehingga nanti malah masuk secara sistemik ke badan pasien. Tentu ini tidak bagus ya. Penelitian yang lain dilakukan di Jogja oleh Putra dan kawan-kawan 2018
pada 35 sekali angka dermatitis kontak akibat kerja ya pada industri batik sebanyak 65,7%. Ini termasuk yang dari tadi data yang kami tampilkan merupakan data yang prevalensinya tertinggi angka kejadiannya ya. Tapi berbeda dengan penelitian Febriana tadi bahwa Pak Putra ini ternyata justru wanita ini tentu ciri khas tiap industri beda-beda ya. Mungkin ini batik tulis ya wanita kan lebih detail gitu ya dibanding misalnya batik celuk pada pria ya. Di sini walaupun bekerja 10 tahun sudah muncul tadi disebutkan 7 jam sehari dan biasanya pada kulit lengan. Sama ini muncul pada orang-orang yang riwayat atopik pada hidung tadi yang mudah bersin pada pagi itu memang disebut rinitis alergika atau asma bronkial pada paru. Jadi ini yang disebut gejala atopik. Orangnya memang cenderung alergi kalau diperiksa darahnya imunoglobulin E dan nanti kami juga ada fasilitas pemeriksaan darah buat Bapak Ibu dari pekerja industri silahkan untuk dicek ya. Tentu mungkin bukannya tidak boleh orang-orang yang sensitif alergi terus jadi bekerja di industri batik, bukan. Tapi mungkin jadi lebih aware, jadi lebih perhatian, alat pelindung dirinya mungkin lebih harus benar-benar lebih disiplin dipakai dibanding mereka yang nggak gampang alergi, karena dari penelitian memang sudah terbukti, penelitian Pak Putra dan Ibu Febriana ini, bahwa orang-orang yang sensitif, berkulit sensitif atau memang ada riwayat alergi atau disebut orang atopik itu lebih gampang muncul gejala kulit ya. Nah, kita lihat juga ini pada penelitian Warsito. Saya coba lagi ya slide share ya, ini karena kecil. Ternyata industri batiknya ini limbahnya ini kadang dibuang tanpa proses. Nah ini yang kita sedang buat, alhamdulillah dapat pendanaan dari riset kolaborasi bersama antara UNS, FKUI, BRIN dan UGM Jogja, ada Prof. Roto dan teman-teman yang dari kesehatan lingkungan dan dari teknik kimia sedang nanti berusaha membantu bagaimana limbah yang tadi bisa langsung diolah tanpa membahayakan pekerja industri. Karena kita ketahui di sini dari penelitian di UKM Mutiara Hasta 2017 terdapat bahan-bahan kimia yang kemungkinan membahayakan, misalnya BOD, COD, ya, TSS, minyak lemak, amonia, logam-logam lainnya yang dihasilkan dari suatu proses industri batik ya. Nah, bagaimana sebenarnya cara perlindungannya? Kita lihat pada tangan ini pekerja yang tidak melindungi saat kami kunjungan dan tidak tahu caranya, sehingga kita lihat di ujung-ujung jarinya sudah mulai ada yang disebut serotic skin ya. Ada kemungkinan kulitnya ini menjadi mudah luka, mudah alergi, dan kasihan jika kita tidak memberikan pengetahuan sehingga beliau mungkin bisa mengubah sikap dan perilakunya, yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri, yaitu APD ya. Ada berbagai APD yang memang telah digunakan oleh berbagai pekerja ya. Misalnya pekerja industri migas memakai pelindung kepala, pelindung pernapasan, pelindung tangan, pelindung kaki, pelindung mata, pelindung pendengaran, pakaian pelindung torso. Lalu pada pekerja tambang misalnya menggunakan helm pengaman, kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu pelindung, masker, rompi, penutup telinga. Pada pekerja yang lain juga sama, ini lebih rapat ya. Pada pekerja misalnya tenaga yang listrik, mereka harus memanjat tiang listrik yang tinggi, mereka menggunakan penggantung sebagai pengaman yang kadang bukan cuma satu tapi lebih dari 2. Pekerja las juga menggunakan alat pelindung diri yang juga dikhususkan dipersyaratkan untuk Undang-Undang Tenaga Kerja. Ini yang contoh misalnya pekerja yang bekerja pada ketinggian, mereka memanjat tiang yang begitu tinggi dan bisa saja membahayakan nyawa, sehingga diperlukan alat pelindung saat bekerja berupa alat gantung yang terpasang pada pakaiannya, dan juga alat-alat untuk menghindari, alat pelindung diri yang menghindari pekerja tadi tidak mungkin tersengat listrik, terstrum, dan lain-lain.
Mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu ya, salah satu adalah kami sendiri, para dokter atau tenaga medis, perawat, yang sehari-hari sekarang dalam lingkungan pandemi, saat serangan juga kemarin tinggi, juga sangat merupakan resiko terkena juga, bahkan nih bahayanya langsung oleh virus yang memang mematikan, yaitu COVID. Jadi demikian mungkin kami berharap bisa bersama Bapak Ibu bekerja sama memberikan diseminasi insya Allah sampai akhir November kita mengumpulkan Bapak Ibu pekerja industri batik yang berusia 18 hingga 35 tahun bekerja kurang Ibu yang lain jika berkenan untuk 100 dan untuk bisa partisipasi mendapatkan informasi video dan lain-lain silahkan. Nanti kami akan berikan sertifikat kepada perusahaan yang memang aktif mengikuti dan juga para pesertanya mendapatkan sertifikat ya. Bahkan nanti Ibu Dr. Yola dan panitia katanya ada door prize ya dari sponsor, silakan nih 3 hadiah bagi para yang sudah mengisi tentu data pribadi dan kuesioner yang nanti diberikan secara lengkap. Ya, nah ini mudah-mudahan proyeknya berlanjut. Kami sudah mengajukan pengusulan lagi berupa kolaborasi riset desa ITB mulai bergabung, Universitas Airlangga, IPB, dan Kulon Progo. Jadi ini merupakan proyek nasional karena kita tahu batik adalah kebanggaan kita bersama. Contoh kali ini dimulai juga dari Yogyakarta. Di sana sudah ada pengolahan limbah, alat ergonomi, alat pelindung diri, dan lain-lain. Dan jangan lupa jika nanti Bapak Ibu yang membantu mencari teman-teman pekerja, kalau misalnya repot, kadang kita harus tahu alerginya apa dengan yang disebut patch test atau tes tempel. Ini cukup repot ya. Pasien biasanya itu bisa sampai 7 hari tidak diperbolehkan mandi supaya tahu kira-kira ini alerginya terhadap limbah atau zat kimia yang mana gitu ya. Itu bisa di BRIN, kami sudah mendapat yang disebut ELSA Point dan proposal sudah disetujui untuk diganti dengan yang lebih mudah tes darah. Kalau tes darah tinggal ambil, hitungannya cuma 5 menit, jadi silahkan tadi untuk 100 orang pekerja, nanti hasilnya bisa keluar bagaimana nanti di biomedik Ibu Dr. Monica. Nah, kami juga ada hari ini jika Bapak Ibu mau konsultasi, nanti panitia membuat breakout room dengan Bapak Ibu, para pekerja industri batik mengirimkan, kalau bisa sih 5 foto ya, kurang-kurangnya boleh lebih, yang jelas. Nanti kami bisa periksa dari jarak jauh ya, ini sudah biasa untuk health ya, teleedukasi. Tentu kami juga akan menyempatkan jika Bapak Ibu ada waktu kita atur untuk kunjungan. Di Solo ada Ibu Dr. Yola, terima kasih yang jadi MC, terima kasih juga ada Dr. Mita di Surabaya, kami mohon bantuannya. Nanti di Jogja ada Ibu Dr. Awalia beserta tim. Kemarin Prof. Cita juga sudah gabung. Di sini ada yang terhormat Prof. Laurencia dan tim Ibu Dr. Terry Kepala Riset. Terima kasih, ini program nasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia yang mudah-mudahan terus berlanjut, menghasilkan beberapa masukan bagi pemerintah, kebijakan, bisa menolong masyarakat, memberikan pengetahuan hasil riset Indonesia.
Ini ada YouTube yang Bapak Ibu silahkan akses. Ini kami izin bisa diklik nanti ya saat sehabis acara silahkan nanti. Demikian kami juga mohon bantuan Bapak Ibu untuk juga mengisi form yang dalam Google Form di chat sudah kami sediakan. Ini satu kesatuan ya. Nah ini ya sudah disetujui, diajukan oleh Ibu Dr. Monica, mendapatkan izin Komite Etik untuk Bapak Ibu silahkan isi persetujuan terlebih dahulu atau informed consent. Nah di sini ya ada tentang informed consent yang Bapak Ibu mohon bisa tanda tangani dulu atau Bapak Ibu membantu mencarikan teman relasi para pekerja industri batik yang kita perlu bantu ya. Ini sifatnya sukarela, merupakan paket juga dari pemeriksaan gratis cuma-cuma, tidak usah membayar dokternya, dan insya Allah juga akan dibantu mengenai rekomendasi pengobatan dan hal-hal yang lain termasuk tadi sertifikat dan lain-lain. Di sini ada suatu kuesioner yang disebut Nordic Occupational Skin Questionnaire ya, nanti akan dibantu jika memang susah ya, kurang jelas, nanti kami yang isikan. Bapak Ibu mungkin tinggal hubungi teman-teman kami dalam satu grup penelitian ini, bisa lewat WA, nanti dibantu diisikan. Diajarkan juga cara mengisinya di sini. Kalau di sini yang kami contoh adalah yang ketikan, tapi nanti kalau Bapak Ibu atau rekan Bapak Ibu yang pekerja industri batik mau mengisi sudah dalam bentuk Google Form. Mudah-mudahan ini sebulan sampai akhir November target kami selesai mengumpulkan data dari Bapak Ibu atau rekan pekerja industri batik, sehingga lalu kita bisa olah dan lanjutkan insya Allah di pusat riset kolaborasi yang sedang kami ujukan juga dari pengusulnya dari FKUGM. Ya, di sini ada data-data, silakan diisi, mudah-mudahan bisa diisi dengan lengkap dan mudah. Jika sekali lagi tidak jelas, bisa hubungi kami. Misalnya seperti di sini ya, apakah pernah mengalami ruam dan gatal yang muncul hilang setidaknya 6 bulan, mengenai lipatan kulit, tinggal dijawab tidak ya, atau kalau ragu-ragu kayaknya enggak pernah ya, bisa diisi tidak tahu. Kayaknya ya, tapi masih ragu-ragu lah, itu tidak tahu bentuknya silakan. Tapi kalau misalnya mau ditanya seperti apa, tadi bisa kirimkan foto, nanti kami bantu mengisinya apakah di kotak yang tidak atau di kotak ya, atau malah yang tidak tahu gitu ya. Nah misalnya ada bersin-bersin pagi yang disebut rinitis alergi, kalau misalnya terkena debu misalnya, ini Bapak Ibu apa sih high fever rinitis, bisa tanya kami. Itu biasanya orang yang sensitif ya, tiap hawa dingin itu kalau nggak biduran bersin gitu ya, atau gatel gitu ya. Nah itu kami bantu isi, itu udah agak pasti ke arah yang disebut atopik atau bakat alergi, kadar imunoglobulin darah E-nya itu biasanya tinggi. Nanti kami bantu isi di tidak atau ya atau tidak tahu. Jadi begitu cara mengisinya, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu ya untuk partisipasi, jadi bisa menjadi masukan buat pemerintah, dan juga nanti kami akan buat beberapa prototipe, misalnya alat pengolahan limbah dari UGM sudah patenkan, lalu dari UNS juga bukan alat, metode untuk membuat limbah industri batik menjadi tidak mencemari lingkungan dan membahayakan orang lain termasuk pekerja. Lalu dari bagian kulit UGM juga bekerja sama dengan BRIN dan Prof. Citra dari UNRER, dan kami semua sedang juga mengusulkan, juga ada Profesor Laurencia yang terhormat juga sedang mengusulkan untuk prototipe suatu krim pelindung ya, mungkin dari pekerja juga ada yang mudah luka, mungkin saja kadar gulanya tinggi, diabetes dan lain-lain, kita bisa obati, memberikan rekomendasi pengobatan.
Mungkin dari saya cukup sekian. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa masuk ke breakout room atau bisa WA kami. Sekarang masih berlangsung. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa masuk ke forum diskusi ya, begitu ya Bu Rini, Ya, Dr. Yola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. terima kasih Dr. Reza. Sudah disampaikan oleh Dr. Reza tadi, kita jangan menganggap sepele kalau saat ini mungkin belum muncul, tapi nanti ada akumulasi kemungkinan akan muncul. Dan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita mempersiapkan diri bagaimana kalau kita muncul, kita harus membiasakan menggunakan APD dan sebagainya. Dan kalau toh sudah muncul, bagaimana solusinya sudah disampaikan tadi oleh Dr. Reza. Dan bila saat ini ada bapak-bapak, ibu-ibu atau mas-mas dan mbak-mbak ya kalau di Solo yang mungkin belum merasa tadinya oh ini bukan apa-apa, mungkin setelah mendengarkan tadi penjelasan Dr. Reza merasa bahwa oh ini mungkin akibat saya bekerja di industri kerajinan batik, bukan untuk menghindar tapi untuk mengatasi masalah yang timbul. Mungkin itu yang bisa, mungkin ada yang belum jelas, silahkan ada kalau mau ada yang bertanya atau klarifikasi, monggo. Ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Tidak ada ya? Bagaimana Dr. Reza atau Dr. Yola, apakah kita langsung ke breakout room atau bagaimana? Boleh Bu Kayaknya Rini. kok nggak ada yang bertanya gitu. Izin Bu Rini. Ya monggo Bu Teli Ya. silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Reza penjelasannya yang luar biasa, Dok. Saya ingin mendapat penjelasan lebih lanjut, Dok, terkait iritasi yang disebabkan oleh kontak, apakah itu bahan kimia dari pembuatan batik dan yang sejenis lainnya. Iritasi yang ditimbulkan ini sama nggak dengan iritasi oleh penyebab lain, Dok? Makasih. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Teli, terima kasih, pertanyaan baik sekali. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai apakah iritasi yang ditimbulkan oleh limbah dari industri batik itu sama dengan dari limbah-limbah lain. Dari penelitian memang tidak digolongkan apakah memang ini DKI atau dermatitis kontak iritan itu disebabkan oleh bahan batik atau tidak. Tapi kalau memang dihubungkan, kebetulan yang diambil subjeknya adalah pekerja batik, memang disebabkan diduga memang karena industri batik. Bisa saja ya misalnya dari pekerja batik tadi juga pulang kerja lalu dia misalnya aktivitas juga, kalau yang wanita mungkin masak di rumah gitu ya, terus terkena bawang dan lain, terkena cabai dan lain tangannya dan nggak pakai pelindung, terus misalnya cuci piring dan lain-lain, memang itu bisa jadi biasnya ya Bu ya, tapi memang tidak digolongkan apakah ini karena batik tapi atau karena misalnya penyebab lain, karena semua dari sifat bahan yang asam atau basa kuat itu memang bisa merusak kulit dengan gejala yang serupa ya, jadi tergantung derajat keparahan dari dermatitis kontak iritan tadi gitu. Memang akan beda dengan kalau alergi. Kalau alergi kan mengenai epitop dari kulit tadi ya, reseptor yang menyebabkan menginduksi misalnya hipersensitivitas tertentu, misalnya tipe 1 imunoglobulin E yang spesifik, yang mungkin akan berbeda jika ada beberapa tipe hipersensitivitas gitu, beda dengan reaksi iritasi begitu Bu. Nanti memang kita perlu lebih lanjut lagi untuk bisa menjawab pertanyaan yang baik ini dengan melakukan penelitian, hingga mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa
mendiseminasikan Google Form dan rekaman YouTube video webinar kali ini, dan jangan bosan-bosan juga kami lakukan sampai akhir November nanti supaya data terkumpul dan kita bisa lebih tahu lagi dengan pasti. Begitu mungkin Bu Dr. Teli, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Dr. Reza. Bagaimana Bu Dr. Teli? Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup Bu Rini. Terima kasih banyak Pak Reza. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Monggo silahkan. Dr. Lau, mungkin mau ada yang ditanyakan? Ini saya Ibu Indah Karamoy, ini yang dari luar BRIN ya, mungkin saya utamakan dulu. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, boleh saya bertanya. Boleh saya bertanya? Iya. Untuk mengatasi yang gatal dan iritasi yang seperti itu bagaimana ya, selain kita kalau pemeriksaan ke lab itu kan sudah, tapi kalau untuk saat misalnya sangat-sangat tindakan pertamanya kita menggunakan apa? Apalagi kalau itu terjadi pada anak kecil ya, karena pengalaman ini ada anak buah saya di kantor, anaknya kalau siang badannya sehat, tapi begitu malam badannya panas, disertai dengan keluar bentol merah itu. Bukan, saya ingin tahu aja. Monggo, silakan Dr. Reza. Terima kasih yang terhormat Ibu Indah Karamoy, pertanyaannya bagus sekali. Ini pertanyaannya memang saya juga pernah share juga, apalagi juga sedang concern ya, karena kita tahu sekarang juga ada isu mengenai sirup, karena kami juga sebagai dokter spesialis kulit pada saat anak alergi biasanya senangnya sirup antihistamin, biasanya itu yang memang menjadi bisa pertolongan pertama kalau malam hari seorang anak itu gatal ya, kan memang mengganggu sekali, kasihan kalau mau tidur, mau istirahat jadi rewel, susah tidurnya, susah, jangan mengganggu orang tua dan keluarga juga begitu ya. Jadi biasa itu sudah disediakan di rumah pada anak-anak yang tadi kita lihat ada bakat atopik istilahnya, yaitu bakat alergi biduran, bakat atel, sensitif kulitnya, kena sabun yang salah sedikit kulitnya kering, mudah muncul squama ya, sisik gitu ya. Mandi air panas juga susah, terus kena kipas angin bersin, karena memang penyebab paling sering yang kami lakukan uji tes saat itu kita penelitiannya prick test ya di RSCM FKUI, itu biasanya memang dari rumah. Jadi pada saat malam itu memang benar sekali Bu Indah, yang disebut penyebabnya adalah dermatofagoides pteronosimus atau tungau debu rumah. Itu kecil sekali, tidak terlihat. Kalau misalnya walaupun sudah dibersihkan, kadang dari ranjang itu ya tetap kalau ada beberapa yang sensitif bisa masih muncul. Jadi bisa juga dari kipas angin, ada yang suka ngumpet di AC. Jadi biasanya kami juga sarankan pertolongan pertama tetap bukan cuma obat, justru adalah pencegahan. Memang repot ya membersihkan tungau debu rumah ini, bukan cuma tadi di kasur, di korden gitu ya. Kalau yang sensitif kami minta keluarganya tidak usah pakai korden kain begitu. Sekarang kan ada nah itu bisa juga dicegah. Nomor satu tadi pencegahan jawabannya. Lalu misalnya tumpukan buku-buku di kamar, koran, majalah, buku misalnya bapak ibunya sedang numpuk, kalau bisa dipisahkan dari kamar anak tadi yang memang ketahuan sensitif ya. Bisa juga kita cek imunoglobulin E dari darah anak tadi, kalau sudah di atas 2 tahun itu signifikan, bisa diperiksa. Nah, alergi terhadap apa? Tapi paling sering memang itu dermatofagoides pteronosimus atau tungau debu rumah. Nomor satu jawabannya adalah pencegahan Bu, selain memang punya obat itu ya, tapi sekarang mungkin kalau nggak sirup ya puyer aja gitu ya, yang mengandung antihistamin, itu pertolongan pertama. Nah, kita bikin acara seperti ini dimaksudkan adalah kita bisa nanti dari BRIN ini menjadi
suatu pelopor juga untuk bagaimana bisa riset jarak jauh, teleedukasi dan pemeriksaan jarak jauh begitu Bu. Iya. Karena kami juga bisa melihat kalau dari perkumpulan dokter spesialis kulit, perhimpunan kemarin sudah mengeluarkan boleh ke arah telemedicine kalau misalnya COVID juga kita tahu lagi meningkat lagi, jadi pemeriksaannya cukup jarak jauh, tapi foto-foto gatal anak tadi dikirim ke kami minimal 5 foto. Nanti kami bisa berikan rekomendasi obatnya apa dan kirimkan jarak jauh. Sekarang bisa banyak jasa jarak jauh ya kirim gitu ya. Iya, iya. Tapi lebih enak memang yang satu kota. Nah itu di situ ada beberapa pelayanan yang sudah di-approve, disetujui oleh Depkes untuk Ya. health medicine dan obatnya bisa dikirim. Dokter-dokter kulit, dokter-dokter seperti saya di Jakarta, Dokter Yola, nih Dokter Zulaika, nih di Solo, ada Ibu Dokter Mita ini di Surabaya bisa bantu Bu. Gitu, Iya, iya, jangan siap, siap. khawatir. Itu Nanti saya pertolongan. kirim fotonya ke Dokter Yola. Oh iya, iya siap. Matur nuwun, iya, iya. Oke. Begitu Terima mudah-mudahan kasih bisa infonya menjawab. dokter. Ya, nanti saya sampaikan ke teman-teman teman yang putrinya lagi sakit itu karena ini kasihan 1 bulan hampir dia selalu malam nggak bisa tidur jadi gitu. Sudah Oh dibawa iya, ke dokter juga dikasih obat masih belum. Makanya saya kok ada ini kok tertarik mungkin dari itu tadi dari kutu ya. Dari kutu iya, tengah itu kan kutu dok. Mungkin dari benar. rumahnya sendiri. Nggak kelihatan sudah bersih tapi mungkin di balik-baliknya itu perlu dibersihkan lagi. Oke, nanti kita sampaikan dok besok. Terima kasih infonya dokter. Sami-sami. Tahu. Oke, terima kasih, terima Eh, kasih. terima kasih, Bu Indah, cukup. Sampun, sampun. Cukup, Ampun, Bu. mungkin ada yang lain mau bertanya, Ibu Titin. Mungkin dari teman-teman BRIN sendiri, Pak Amir, Dokter Armedi, Bu Iin, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa ke breakout room ya, Dokter Yola. Monggo, mau dibagi ke seperti apa gitu, Dokter Yola. Ya baik, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, akan dibagi ke breakout room. Silahkan ketik join apabila sudah muncul di layar laptop atau handphone semuanya, nggih.
Baik, mari kita tunggu beberapa partisipasi yang lain, mungkin masih dalam breakout room untuk kembali ke ruang utama dahulu. Baik, sepertinya sudah kembali ke ruang utama semua ya. Mungkin bisa diisi untuk link Google Form yang telah ada di chat. Apabila ada yang ingin melakukan konsultasi ataupun terkait kelainan kulit, bisa disertakan juga foto-foto klinisnya, minimal ada 5 foto yang nantinya mungkin bisa diberikan rekomendasi obat yang sesuai dengan kondisi kulitnya. Bisa di-chat di kolom chat ya Bapak Ibu ya, dokter-dokter semua.
Baik, mungkin kita akan menunggu sebentar untuk Bapak Ibu mengisi link Google Form yang sudah ada di kolom chat. Selanjutnya nanti kita akan sambil menunggu link presensi Bapak Ibu ya. Setelah itu kita akan mungkin masuk ke penutupan serta pengumuman door prize. Ditunggu sebentar. Dok, maaf boleh dikirim Google Form-nya? Oh iya, sudah baru masuk ganti device soalnya. Terima kasih. Oh, ini presensi ya, Dok ya? Yang barusan di chat presensi ya? Halo? Ada juga dok yang form Oh, di situ. Di ya atas, sekalian. ya Dr. Beli, di atas. Baik. Ya, baik, makasih. ya dok. Tanya dok, yang Google Form itu hanya untuk pekerja batik ya? Atau kita coba isi aja? Atau untuk pekerja batik? Untuk responden ya? Iya dok, untuk bisa mungkin ada kenalan Iya. kerja batik. Memang ini kita semacam simulasi latihan, mudah-mudahan jangan capek mungkin nanti Dokter Yola, Bu Rini, dan teman-teman nanti kita hasilkan satu atau makan lebih manuskrip, dan mudah-mudahan kok kebetulan pas lanjut juga dengan Ibu Dokter Awalia dari bagian kulit FKUGM kemarin yang PKR juga kemarin, ada Bu Rini juga, Prof. Laurencia juga. Nanti saya ingin ngajak Dokter Yola, Dokter Dimas semua gabung juga karena memang kolaboratif. Mudah-mudahan diterima ya PKR dari kelompok itu tadi, Desa Batik Sehat. Jadi ini kita latihan dok. Memang kemarin mendadak sekali, tapi karena kita mendapatkan tugas sampai akhir November, mudah-mudahan ada kemajuan, data terkumpul. Mohon bantuan teman-teman, Bu Rini, putrinya yang masih internship masih di Jogja Solo ya, atau Dokter Yola Sekarang juga. sudah pindah ke Prambanan, Dok. Sudah isip. Oh, di rumah RSUD Prambanan. Nanti mohon bantuan Mbak Enggak, Dokter Yola ini mulai-mulai gitu. Dokter Yola, nanti memang kita dadakan tapi latihan nggak apa-apa, rekamannya juga bisa di-share. Kita usahakan, mudah-mudahan sih dapat sesuai target 100 bahkan lebih. Terus kita analisis biasanya cepat, nanti ada PPDS bagian kulit FKUI itu cepat kalau atau nanti mungkin dari teman-teman BRIN itu Dokter Caroline namanya, kalau analisis SPSS beliau sudah biasa gitu kalau kami buat riset seperti ini. Terus kita nanti sama-sama mungkin buat jadi manuskrip, mudah-mudahan. Oh, link presensinya nggak bisa diklik, Pak Mail, bisa dibantu. Tapi untuk latihan mengisi juga boleh sih kalau menurut saya Dokter Delima, karena kita memang lagi sebenarnya sudah validasi kan kuesioner Nordic ini ya. Tapi kemarin ternyata masih ini juga ya, pada saat pemindahan menjadi satu bentuk Google Form-nya masih ada tantangan kemarin, beberapa kali direvisi gitu. Jadi boleh aja dok kalau mau diisi dan latihan, dan yang isi nanti tetap dapat door prize ya Dokter Yola Burini ya. Pak Amir mungkin juga ada tanggapan khusus, bisa pakai cara ini mungkin, jadi yang turun ke lapangan cukup enumerator, tapi monggo Pak Amir PI nih kemarin khusus, jadi kita tetap ke provinsi atau bagaimana, tapi kalau misalnya dananya mungkin bisa dialokasikan kan Pak Amir, gimana rencananya? Monggo. Ini cara unik. Besok Senin juga kami akan rapat ini Pak Amir, izin tele riset, kami bilang telehealth, malah nantinya pengennya jadi telekonsultasi khusus untuk ini penyakit kulit anak. Penelitinya pengusulnya dari BINUS.
IT ya, sistem IT Ibu Dr. Afni, terus sudah kami hubungkan dengan Ibu Dr. Maulida dari Pusat Riset Komputasi, Pak Rifki. Terus ini karena butuh database untuk jadi big data dalam membuat artificial intelligence-nya ke ini kelompok studi dermatologi anak, kulit anak dari perkumpulan dokter kulit. Nah itu sudah dapat tanggapan. Senin nanti diajak rapat Ibu Dr. Sri Priyanti SPKK, Prof. Retno juga dan arti itu. Jadi ini teknik-teknik baru nih Pak Amir untuk kita mungkin Tuksus bisa buat tapi monggo kan PI-nya Pak Amir. Aduh, saya nggak nyampe ilmunya dok itu. Nanti kami bantu, tenang aja. Kalau bikin acara gini udah bagus nih, berarti Bu Rini, Dokter Yola siapa? Ya, menyimak aja sebetulnya. Saya tapi tadi sudah sampaikan sih sama siapa tadi penanya sebelumnya tadi itu. Saya punya istri dan anak cowok itu justru yang paling gampang sekali kena. Salah makan sedikit gitu, alergi itu sampai dengan pernah apa bahasa Jawanya, mohon maaf, nyonyor gitu ya mulutnya gitu. Iya. Kan dia di pondok tuh, jadi kita sudah bingung. Saya pikir dia kena sariawan akut gitu ya karena kurang vitamin C gitu. Ternyata karena dia rasa nggak enak mungkin makannya, jadi dia sambil ngado tanda petik apa itu Reiko gitu. Nah dia alergi Reiko sehingga baunya bibirnya itu harus gitu-gitu tuh. Jadi untuk anak-anak atau orang yang tadi saya bertanya hipersensitif itu gimana caranya? Memang nggak ada ya untuk dia menguatkan itu atau sudah itu kodratnya atau gimana dok? Ya memang kalau alergi ini memang bawaan sih Pak ya IgE ya, tapi nomor satu obatnya adalah dengan menghindari sih memang menghindari nomor satu. faktor iya. Sementara dalam menghindari ini orang memang apa ya penyebab pastinya. Nah itu memang perlu yang disebut pemeriksaan IgE spesifik Pak. Kalau memang beberapa lab itu sudah cukup lengkap. Memang dibilang ya mahal relatif gitu ya, nggak semahal pemeriksaan genomik gitu ya, tapi kan saya bilang itu mungkin cukup sekali seumur hidup gitu, sama kayak pemeriksaan genomik sudah lumayan ketahuan penyebab utamanya apa, karena kan ya namanya tetap pemeriksaan penunjang diperlukan gitu hanya untuk klinis gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi sampai bibir maaf jontor gitu, itu berarti tanda ke arah angioedema, dan itu yang bukan kita nakut-nakutin, mesti siap juga tadi yang steroid misalnya metilprednisolon 4 mg lah gitu, karena kita takutnya menghalangi jalan napas gitu Pak. Nah, tapi tetap bukan nakut-nakutin, hanya gejala kalau angioedema dianggap lebih berat dibandingkan hanya urtikaria atau biduran. Kalau biduran atau urtikaria kadang nggak perlu steroid juga nggak apa-apa, cukup antihistamin sama obat olesnya juga steroid nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bibir jontor, bisa sesak napas, itu udah tanda angioedema Pak, karena jalan napas kan. Nah itu perlu kortikosteroid itu. Tapi kortikosteroid ini sebenarnya sebagai antiinflamasi, pereda alergi beratnya, tapi tetap nomor satu adalah menghindari penyebabnya. Dan bagaimana menghindari penyebabnya? Mencari tahu penyebabnya dulu. Itu yang repotnya. Jadi kalau udah tahu, ya udah seumur hidup. Kalau misalnya orang alergi protein udang, ya seumur hidup dia nggak makan udang. Kalau ada yang misalnya desensitisasi, bisa aja, tapi perlu waktu itu. Nah itu bertahap. Kalau misalnya kadang makan udang dikit-dikit bisa kebal, tadi ada pertanyaan juga di grup Dokter D5, bagus tuh. Bisa tuh Pak, cuma dosisnya kecil-kecil biasanya. Nah itu nanti dikonsultasikan dokter ini subspesialis alergi imunologi biasanya. Tapi karena saran kami sih hindari dulu kalau misalnya alerginya berat gitu. Kalau misalnya kami dulu misalnya di bagian kulit tuh FKUI di RSCM itu kita ada namanya tes provokasi. Tes provokasi kalau misalnya alerginya memang bisa sampai berat, itu harus dirawat hanya untuk ketes saja gitu, supaya ketahuan. Diberi paparan terus gitu ya provokasi. Iya, dan disediakan di
kanannya itu udah ada obat daruratnya dan harus Oke, dokternya iya, iya, standby iya. 24 jam itu ya. Hmm. Tapi udah nggak terlalu zaman lagi. Kadang-kadang juga bisa yang dilakukan di rumah yang disebut tes eliminasi. Nah, Hmm. tes eliminasi biasa gini Pak, coba 1-2 minggu nggak makan udang, berarti oh masih muncul, berarti mungkin bukan karena udang. Karena Nah, udah. 2 minggu berikutnya coba nggak makan cumi, gitu. Nah, oh masih muncul, berarti bukan. Terus 2 minggu berikutnya kita coba nggak makan misalnya ikan laut Tongkol tertentu, ya itu ya, ya jenis tongkol tuna. misalnya. Nah, Hmm. terus berhenti. Nah, kemungkinan karena tongkol. Karena baru sejak dia stop tongkol atau tes eliminasi dengan tongkolnya dilakukan baru negatif gitu. Itu tes eliminasi sederhana Pak. Kadang kalau mungkin di teman-teman di daerah perifer yang mungkin fasilitas lab IgE-nya ya yang spesifik. Kalau IgE spesifik kan gitu, tungau debu bisa kelihatan. Terus alergi jamur di dinding itu rumah tuh ada juga yang alergi bulu kucing yang dipelihara atau anjing ya hewan peliharaan di rumah itu ada yang juga positif gitu. Itu dites di EGE spesifik ada itu muncul gitu. Jadi kita dokter gampang mudah bacanya tapi nggak semua mungkin fasilitas lab punya gitu. Ada malah yang cukup sensitif tapi periksa darahnya itu dikirim ke luar negeri. Nah itu contohnya ibu saya tuh waktu itu saking apa ini dites bolak-balik gak ketemu ternyata ini roti. Jarang ya. Pernah juga ada orang benar-benar alergi terus dites-tes itu ya dia kok ternyata itu kalau minum botol Coca-Cola zaman dulu maaf botol minuman soda jadi sponsor. Nah itu kan di pinggirnya itu kalau ada kayak dibuka pakai kaleng itu apa membuka. Nah dia alergi itu jadi diteguk langsung dia muncul alergi itu sampai yang tadi bibirnya jontor. Nah, itu jarang ya kayak gitu kan, tapi ternyata memang ada gitu alergi tertentu, kandungan tertentu. Jadi itu memang perlu kesabaran, dan jadi begitu udah tahu ya dia hindari, terus enak nggak muncul-muncul lagi. Tapi mencari tahunya itu perlu kadang sabar gitu, kesabaran. Jadi, Iya. Dan itu apakah, jadi gini kalau saya tuh kan asma ya. ya, Yang saya pahami mungkin itu ya, kalau asma itu berarti kan tipenya itu dari alergen ya. Jadi saya kan punya alergen terus nanti bisa ya, manifestasinya kalau itu nurun apa enggak sih? Terus manifestasi di benar. anak bisa jadi nggak asma tapi dia suka alergi yang lain dan lain-lain seperti itu. Apa benar seperti itu? Benar sekali, Pak. Jadi memang ini genetik ya, kalau memang alergi bukan iritasi ya. Yang Bapak, misalnya ibunya asma, nah anaknya itu ada misalnya gejala yang sering tuh kadang waktu kecil adalah asma kulit. Asma kulit tuh lucu gitu, jadi warna putih bercak pada pipi. Kalau kita nyebutnya itu namanya pityriasis alba ya Pak ya. Oh, yang Nah, kita kayak subak putih-putih kayak gitu. iya, iya orang ibunya pasti pikir ini panu dok, panu Kayak panu hampir diobatin. kayak dia. Kayak Iya, subak obat lah bahasa anaknya. iya, subang. Terus dikasih obat jamur, malah terus iritasi malah tambah putih gitu. Padahal ini sebenarnya bukan jamur, bukan panu, tapi alergi. Memang asma kulit kita bilang karena kita tahu memang ibunya asma turun gitu. Kadang memang ada riwayat juga bapaknya bersin itu rinitis gitu. Jadi itu Saya udah itu dok rinitis tuh tiap pagi. rinitis. Makanya Iya. saya itu sudah mungkin karena banyak apa namanya serot hidung itu, jadi sudah ada tekanan di telinga gitu sama yang ini nggak bisa dilihat kan kantong matanya hitam. Iya, itu. Kalau capek dikit hitam dah itu. Nah, itu apa tuh namanya Dokter Yola tuh teori Iya. dermatitis atopik Dennis Morgan dia. Ya nanti keluar di ujian Dokter Yola dermatitis atopik sign itu ya itu yang memang itu khas Pak Amir ya, sabar ya Pak Amir ya, tapi Ya yang dinikmati aja. Udah gimana lagi? paling salut tanda di dahinya itu menuju surga. Itu alergi apa itu? Kita juga pengen punya juga itu. Malu jadinya. Hebat ini. Lanjut Ya saya terima kasih. makasih. Izin Pak Reza. Iya, Bu Dokter Reli. Pak Reza, itu tadi saya coba isi kuesioner ya. Setelah berapa tadi D2 yang ada pertanyaan pernah eksim atau tidak. D2. Pada saat kita menjawab tidak, kan diminta skip dan loncat ke halaman 12 pertanyaan U1. Tapi nggak bisa ya, Pak. Untuk loncat. Jadi itu pertanyaannya di D2 itu apakah
Anda pernah mengalami eksim. Nah, D3 dan seterusnya itu ke bawah untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jawaban ya eksim. Tapi kalau kita memilih tidak, kita nggak bisa loncat ke U1-nya, Pak. Oh, siap-siap Bu. Ya, terima kasih. Ini harus kami edit lagi. Berarti terima kasih banyak nih Bu Dr. Teli masukannya. Dari D2 ini bagaimana nanti bisa lancar ke U1 algoritma ya. J kelas selanjutnya. Iya. Kami memang juga sebenarnya menyiapkan manual sih Bu, cuma nanti bisa juga satu alternatif kalau misalnya Google Form ini nanti kami tetap revisi, tapi kalau masih masalah kami minta dari pekerjanya ini isi manual gitu, mungkin didampingi ya Mbak Dokter ya, mohon bantuan ini. Kita bikin pelatihan mengisi juga itu dampingi ya gitu ya. Tapi masukan itu matur nuwun Bu Dokter Teli, mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya ke depan nih suatu penelitian yang bisa kita kombinasikan di PR KPK kita Bu dan apalagi tadi diskusi dengan Pak Amir dari Pak Kapus juga mau ada tuksus juga kan mungkin. Kami soalnya pernah juga pada saat COVID tinggi-tingginya itu e-learning itu juga sudah satu manuskrip lumayan dari waktu saat dengan ini Wisma Atlet juga bikin, tapi itu untuk edukasi, terus untuk manajemen pendidikan sudah ada alhamdulillah 2 publikasi juga dengan teman-teman yang suka keroyokan begini. Nah mudah-mudahan juga bisa kita lakukan itu pada mahasiswa kedokteran gitu, karena mereka kan harus perlu praktek gitu kedokteran, sementara waktu itu tidak memungkinkan PSBB, PPKM, jadi online dan sudah jadi mudah-mudahan jadi masukan buat pemerintah dan alhamdulillah sudah publish itu kemarin. Nah ini mudah-mudahan kita juga bisa nih publikasi sama-sama bersama Bu Dr. Teli. Nanti yang besok juga mau ada telehealth untuk pediatrik dermatologi. Monggo mungkin Pak Amir untuk tuksus gitu siap bantu sih untuk misalnya teknik jarak jauh seperti ini. Kami bikinkan video, bikin webinar, monggo Pak Amir nanti. Siap, Terima nanti. kasih banyak masukannya Bu Dr. Teli. Atau penelitian-penelitian lain kita pernah juga ada itu misalnya nanti yang program kita kedokteran rumah program kedokteran presisi itu kalau di Amerika untuk mengumpulkan sampel genomik itu cukup sampelnya itu di rumah-rumah dari pasiennya, misalnya dia pakai liur, terus atau kalau skin swab malah sampai dibikinkan video, terus sampelnya itu dikirim sama subjeknya itu, mungkin karena edukasinya mungkin sudah cukup gitu ya. Dengan melihat video itu, terus dia lakukan swab sendiri, terus sampel dikirim ke peneliti gitu jarak jauh gitu. Simple, tapi kami juga belum sih kalau kemarin waktu di IMERI di CRSU sebagai CRO kami masih pertemuan gitu jarak ya dekat gitu ya offline gitu ya, tapi memang begitu sudah subjeknya itu positif ketahuan ya memang dia langsung di-exclude gitu. Jadi ada tambahan yang kami minta ke mitra atau pendana itu ya adalah pemeriksaan COVID-nya itu waktu itu benar-benar lagi tinggi, jadi kami minta PCR, untungnya alhamdulillah disetujui tambahan karena nggak murah gitu, dikirim ke mikrobiologi, bahkan subjek pun harus bersedia datang ke sana. Kalau misalnya negatif baru bisa di-include sebagai subjek uji klinis. Nah, tapi kadang pernah juga cukup antigen, kadang ininya malah penelitinya. Begitu penelitinya positif, kita biasa istirahat dulu 3 minggu tuh uji sunscreen gitu-gitu. Ya tantangan di saat pandemi ini. Nah, makanya mungkin tele riset jarak jauh ini mungkin mudah-mudahan kita nggak tahu kalau ramalan Pak Menkes 2023, walaupun mungkin sudah divaksin ringan yang varian baru XOO SPB itu ya memang kita tetap harus jaga-jaga kali gitu ya Pak Amir. Terima kasih banyak masukannya Bu Dr. Teli ya. Ya, Nanti kami sama-sama. perbaiki ya. Terima kasih. Ya.
Monggo mungkin dari Bu Rini, Dr. Yola, kalau sudah ada yang ngisi kita bagi door prize atau kita izin Dr. kalau Yola, lanjut ke Dr. Yola bagi door prize. Silakan Oke, Dr. Oke, baik. Mungkin apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah selesai mengisi link Google Form dan serta absensi, kita bisa masuk ke agenda terakhir, yaitu pembagian door prize. Baik, kita mulai. Masih ngisi ya. Ya, selamat untuk Ibu Mariana Sinjinta sebagai pemenang door prize yang pertama. Lalu untuk pemenang kedua adalah Ibu Nurhayati. Selamat kepada Ibu Nurhayati. Ya, dan untuk pemenang terakhir adalah Bapak Sartono Karsono. Selamat untuk Bapak Sartono Karsono. Lalu selanjutnya kepada Ibu Leli Andayasari, selamat sudah memenangkan door prize kali ini. Ya, Bapak Sartono lagi ya yang mendapatkan door prize. Kita bisa ulang lagi. Ya, selamat kepada Ibu Titin Trilestari. Baik, jadi demikian tadi adalah pemenang door prize untuk seminar pada pagi hari ini. Nanti mungkin kita bisa membagikan door prize lagi di seminar-seminar selanjutnya. Apabila sudah tidak ada pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian, maka terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan teknis, kesalahan pengucapan, ataupun kesalahan teknis lainnya. Saya Dr. Zulaika Rizky Rahmawati sebagai MC dan pembawa acara pada pagi hari ini menutup acara pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Live, Dokter. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza, Bu Rini. Terima kasih Bu Leli, Bu Rini, hadir. Dr. Yola, Pak Amir. Terima kasih. Bu Mita. Meluangkan waktu hari liburnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jangan kapok-kapok. Lanjut jam 1 Pak Amir nih. Mundur nanti Bu. Oh, Malam. mundur ya. Masih sibuk. Ini juga belum jadi, saya ingin bikin ini. Masih di poles Bu Rini. Ya, monggo silakan kembali jelas semuanya ya. Terima kasih pamit ya Pak Reza. Yola. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini, Dr. Yola. Terima kasih dokter. Ya, salam buat Papa Mama ya. Ini salam Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Ya. Izin, Le. Siap Amir. Yo Bapak, terima kasih.